Untuk pupuk yang saya gunakan ini ada NPK 1616, Ultradap, KNO3 Putih, Mutiara Grower, MKP, dan Power Soil. Nah, kenapa sih saya masih memakai NPK 1616 dan Ultradap? Di sini tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama channel kita Markas Cabe ya. Masih membahas tentang perawatan cabe Cyber 77 dan Ori 212 saya. Nah, buat tanaman saya di usia 60 HST ini kita akan melakukan pemupukan kocor yang ketiga kali teman-teman. 3 kali dari masa generatif ya. Nah, seperti ini kondisi tanaman di usia 60 HST sudah mengeluarkan buah-buahnya tuh teman-teman tuh. Dari cabang Y-nya ya. Tuh, ada yang 3 buah nih. Ada yang 3 buah. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini 3 buah teman-teman. Satu Satu di pangnya ya, ada 3 buah. Dan di sini ada 1 buah, dan di 1 buah, dan di 2 buah. Untuk pertumbuhannya alhamdulillah sehat, dan tunas barunya semakin bermunculan, dan bunga-bunganya juga semakin bermunculan. Nah, di sini kita akan memasukkan pupuk untuk pembesaran buah atau pembentukan buah, serta untuk memacuk bunga-bunganya lagi supaya lebih banyak ya. Jadi buat teman-teman bisa simak videonya kita terus untuk memantau tanaman cabai Ori 212 kita dan Cyber 77 kita nih. Buat batangnya itu alhamdulillah ini besar ya teman-teman ya. Nanti kita pacu terus untuk batangnya supaya kokoh teman-teman, bisa besar lagi ya. Dan untuk jarak tanam yang saya pakai dari awal video sudah kita jelaskan, di jarak tanam 50 dan 50 ya. Nah, untuk yang kesananya kita dikira-kira saja di sekitaran 60 cm ya. Dan untuk lubang susulan kita pakai di sini bekas tanaman pakcoy kemarin ya untuk pupuk susulannya. Jadi nanti pupuk susulannya tuh satu di sini nanti buat 3 tanaman teman-teman. 1 dan 2 dan 3 itu ya. 3 tanaman. Jadi dia makannya ntar akarnya ke sini, kita masukkan pupuk ke sini, dia makannya 3 batang itu ke sini, dan ntar takarannya itu nanti kita upload untuk videonya ketika kita melakukan pemupukan susulan atau pupuk di sini ya. Kita taburkan di sini, nanti kita upload. Nah, buat perempelan kita belum semua ya teman-teman ya. Kemarin kita baru rempel di bagian bawah, nanti kita rempel di sininya juga ya, supaya lebih terang teman-teman. Karena sirkulasi udara itu penting banget supaya tanaman itu tidak mudah terserang yang namanya penyakit dan tidak terlalu lembab ketika musim hujan nih. Jadi buat sirkulasi udara kita harus maksimalkan dikarenakan untuk mengurangi kelembapan ketika musim hujan nih. Walaupun masih ada yang bule untuk Ori 212 nya, tapi alhamdulillah ini mau berbunga teman-teman ya. Tuh, masih ada bakalan bunganya. Ini 1 lubang kita buat 2 tanaman. Nah, kita lanjut ke cabai Cyber 77 kita. Yang ini di sini sebelah sini cabai Ori ya teman-teman ya. Yang ini Cyber 77 nih. Nah, ini adalah tanaman cabai Cyber 77 nih teman-teman. Untuk ketinggiannya tinggi banget. Untuk kuning 97%, karena di sini masih ada yang keriting karena hama trip dan hama kutu kebul ya. Tapi tidak terlalu parah teman-teman, karena di sini Tavi tahan virus. Kekuatan virusnya sangat-sangat kuat. Ini mungkin bukan kutu kebul teman-teman, ini adalah trip ya. Tuh, ini adalah trip. Jadi daunnya keriting seperti ini. Ini adalah Cyber 77 kita. Yang di sebelah sini tuh kita tidak full ya, di 1 bedengan ini tidak full kita tanami Cyber 77 karena ada yang Ori juga nih
Nah seperti ini teman-teman. Ada yang bule. Nah ini adalah ori teman-teman tuh. Nah ini kalau yang ini di satu bedengan 2 tanaman. Ini full Cyber 77. Untuk bakalan buahnya banyak banget, tunasnya semakin bermunculan, dan buah-buah barunya juga sudah ada yang bermunculan seperti ini nih. Tuh, mantap pokoknya teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama karena waktunya sudah siang, kita akan lanjut ke pemupukan kita. Kita racik dulu bahan-bahannya. Simak terus, dan sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa di subscribe dan di like ya untuk video saya. Nanti kita akan terus mengupload pertumbuhan cabai rawit kita sampai pemetikan. Oke, simak terus videonya yang berikut ini. Untuk pupuk yang saya gunakan ini ada NPK 1616, Ultradap, KNO3 Putih, Mutiara Grower, MKP, dan Power Soil. Nah, kenapa sih saya masih memakai NPK 1616 dan Ultradap? Di sini tuh kita NPK 1616 dan Ultradap ini untuk tanaman yang kemarin kita sulam ya. Pertumbuhannya kan belum sama tanaman yang sudah memasuki generatif. Dikatakanlah yang sulaman itu masih masa vegetatif ya, karena sulaman itu di kisaran 20 HST ya baru kita menyulami, jadi ketinggalan. Nah supaya bisa menyusul teman-temannya atau tanaman lainnya, itu kita gunakan NPK 1616 dan Ultradap. Nanti ini dipisah ya untuk pengocorannya, tapi nanti di video tidak saya tidak saya gabungkan dengan pemupukan yang ini ya. Ini untuk bukti aja untuk yang tanaman yang kita sulam ya, menggunakan Ultradap NPK 1616 untuk menyusul tanaman yang lainnya supaya tanamannya tidak lambat pertumbuhannya, jadi bisa panennya bareng. Nah di sini untuk takarannya KNO3 Putih itu di 200 gram, MPK Growernya di 250 gram, MKP nya di 100 gram, serta Power Soilnya di 3 sendok makan. Dan Ultradapnya di sini kita pakai di 150 gram. Untuk NPK-nya pakai kita di 200 gram. Oke teman-teman. Tapi nanti untuk videonya tidak saya upload ya untuk yang ini. Jadi nanti kita upload yang ini saja. Ini untuk teman-teman aja. Misalnya ada sulaman bisa pakai NPK 1616 dan Ultradap. Oke teman-teman, kita racik dulu bahan-bahannya. Simak terus videonya yang berikut ini.